My name is Heike Hennig and this is Eliandra from Indonesia. I invite 10 ladies last Friday to knit for us a red thread because I had in my mind to make a little walk together with you. Sidik ngono kae ideologi basa Jawa, pentas ning panggung merespon ruang apapun yang bisa menjadi satu ruang alternatif pertunjukan. Itu juga bagian dari kami juga secara tidak langsung turut mengedukasi kepada penonton kami yang ada di kampung bahwa pentas kesenian itu tidak melulu harus di dalam gedung olahraga desa, misalnya balai desa. Ya bisa saja bikin satu pos rondo bisa, bahkan sangat bisa. Bahkan kami pernah di terminal, kami pernah di Tritisan, kami pernah di perempatan jalan, kami pernah di lapangan yang cedak karo kuburan, ya hampir tempat-tempat yang kemudian itu mungkin dipandang sebelah mata sebagai tempat yang tidak ada fungsinya, tapi ketika kedatangan kami ke desa kampung justru pengen yuk ini direspon bisa kok menjadi satu state yang menarik begitu. Ini Mas Eli, dari teks yang kami terima masuk ke program di sini, ya. Medium performance sebagai artikulasi tubuh secara ekspresif dan performatif, di mana ide-ide lebih subjektif karena berangkat dari personal naratif, intuisi, mitos, lampau baru, memori, dan prosa realitas hidup sehari-hari. Ide-ide tersebut rupanya tidak bisa tertuang dalam teater. Saya lebih bisa mengadaptasikan itu secara artistik di performance. Nah, dari pembacaan kami, seolah pertunjukan seni teater lebih berat untuk bisa menembus ruang kehidupan menjadi peristiwa sehari-hari. Ini berhubungan dengan topik dari seri from seriesnya Mas Eliandra tentang acting to action. Nah, ada analisa dan kiat khusus bagaimana seni panggung dan menjadi seni ruang sehari-hari, acting to action itu. Dengan teater sepertinya berat, padahal teater pun bisa menjadi peristiwa, menjadi sebuah aksi. Ketika seperti sebuah gurih di pasar, kan jadinya itu sebuah aksi kesenian, seperti itu misalnya. Teater sepertinya lebih berat karena memang harus apa ya? Padahal latihannya bisa juga 3 bulan, bisa juga 3 hari. Semua kan tergantung ide dan konsep atau bagaimana. Ya, jadi mulanya kemudian 2005 saya bergabung di Performance Club. Foundernya adalah Iwan Wijono begitu. Itu kan salah satu rame-rame ya. Salah satu kemudian upaya saya untuk kemudian begini, jadi ada ide-ide di dalam berkesenian itu rupanya kalau saya ekspresikan di teater itu kok ruang kemungkinannya agak tipis. Jadi karena yang namanya proses kreatif kan tidak melulu bahwa saya kemudian sebagai aktor misalnya, saya memerankan tokoh. Sesekali kadang dimintai untuk turut menganalisa dalam kelompok saya sendiri itu bagaimana ini penyutradaraan El kira-kira menurutmu. Sumbangsih sebagai aktor terus juga ikut di sana. Terus di proses selanjutnya saya juga menulis lakon berbahasa Jawa. Nah, di satu sisi kadang saya juga merasa ada ide-ide, ada gagasan-gagasan yang juga berangkat dari kehidupan sehari-hari itu yang rupanya tidak mungkin kalau saya tuangkan dalam medium teater. Ini kayaknya pas deh kalau untuk performance. Maka kemudian 2005 saya bergabung di Performance Club itu kan dalam rangka saya ingin memperkaya pengetahuan yang lain di luar teater sebenarnya.
bagaimana cara mengolah statement melalui tubuh, karena itu berangkat dari ide-ide yang cukup subjektif. Terus kemudian bagaimana mensiasati ruang yang kemudian performan rupanya lebih fleksibel dari teater, bisa dimanapun begitu. Jadi dan hari itu juga harus terjadi. Itu kan ada strategi-strategi yang itu tidak mungkin saya lakukan di teater. Maka kemudian justru bekal saya berteater, mengenal peran, mengenal acting, itu turut membantu ketika saya berpindah medium ke performance. Kalau kemudian tema kaitannya dengan action to acting atau sebaliknya, justru memang dua-duanya ini justru memperkaya saya. Kalau kita Mas Eli menjadi kurator pengembangan teater tradisional, Ya. itu kuratoria pemikiran seperti apa pengembangan teater tradisi, karena kami mengingat bahwa pengembangan desa-desa itu menjadi desa wisata. Ya. Sementara budaya kekinian itu sangat pop, global, trendy begitu. Nah, teater tradisi dikurasi, dikembangkan seperti apa? Diparisatakan atau dikontemporerkan atau bagaimana? Ya. Waktu itu Kemendikbud punya program pengembangan teater tradisi. Jadi saya ditunjuk menjadi salah satu kurator, dan waktu itu kuratornya memang dua, Mas Gus Yuliadi, dosen teater isi, dan saya. Motivasinya sederhana waktu itu. Sebenarnya bagaimana ketika kami datang ke desa atau pilihan desa yang sudah kami pilih begitu, memberi satu pengetahuan baru terhadap desa, dan juga kami menjaring informasi dari teman-teman pelaku seni yang ada di desa, Temanggung, Tulungagung, sama Gunung Kidul. Jadi kami membaca track potensi kesenian yang ada di desa-desa pilihan itu rupanya menarik. Hanya kemudian selama ini dari cerita mereka kami dapatkan informasi, yaitu kembali lagi bahwa kalau pentas itu harus membuat panggung, kalau pentas itu harus indoor, menggunakan ruangan-ruangan khusus yang diset khusus. Sementara ada satu pemahaman kalau ini bersifatnya adalah pengembangan, ya ayo kita kembangkan sesuatu yang berdasar kreasi kita masing-masing. Di Temanggung, Topeng Ireng bisa pentas di sebuah gedung olahraga terbuka, tribun terbuka begitu, dan mereka cukup antusias karena rupanya penonton yang hadir malam itu di luar ekspektasi, dan penonton menikmati. Sementara di Tulungagung, teater tradisi bahasa Jawa, potensinya anak-anak di sana, komunitas di sana, teater gayeng namanya, itu bisa nulis naskah sendiri bahasa Jawa. Hanya kendala pentasnya selalu, mindsetnya selalu kok teater itu kudu nang gedung. Padahal tidak itu juga. Sebenarnya bekal saya atau pengalaman saya di Sego Gurih Sedut Cenut itu yang kemudian saya bawa di program ini, dalam rangka kemudian mencari satu benang merah kurasi bersama dengan pelaku-pelaku yang ada di 3 desa ini, bagaimana mencari kemungkinan baru bahwa pentas tidak melulu harus di sebuah gedung pertunjukan indoor. Ya, kemudian ya di sana dihadiri oleh beberapa pejabat negara, salah satunya bupati itu bisa hadir. Itu kan sebenarnya satu suara, satu aspirasi teman-teman pelaku, bagaimana mereka menyuarakan itu terhadap pemerintah ya. Kalau akhirnya nanti setelah program itu ada regulasi, seniman itu mendapat satu stimulan atau fasilitasi dari negara atau pemerintah, itu di luar tanggung jawab kami. Jadi program ini sebenarnya lebih pada bagaimana pelaku mengembangkan potensi yang dimiliki, melihat ruang yang ada di desa itu sendiri, dimanfaatkan dengan kreasi-kreasi yang alternatif. Syukur pemerintah melihat kemudian merespon, ada impact positif setelah program ini selesai. Sebenarnya ke sana sasarannya. Mereka masih desa-desa
teater tradisi itu masih dan aktif berkembang setelah dikurasi begitu, masih ada komunikasi dan pendampingan. Pendampingannya tidak, tapi kami lebih kepada komunikasi. Bahkan Temanggung itu sekarang di beberapa program yang sudah kami lakukan terus kami tinggal, kan mereka sering menginisiasi ya. Jadi sebelum COVID itu justru beberapa desa sudah berani bikin satu mini festival sepeninggal program kami. Artinya itu berarti ada satu dampak yang kemudian teman-teman dari pelaku di desa daerah Temanggung ini membaca peluangnya dengan serius bahwa ayo pentas bikin sesuatu yang hampir mirip dengan waktu program stimulan dari Kemendikbud waktu itu. Jadi kami diberi kabar, kadang kami di DM, Mas, kami bikin sesuatu pertunjukan, kami bikin satu mini festival. Justru mereka yang sering mengupdate kami, itu yang menurut kami sampailah sasarannya. Ini saya jadi ingat kenapa di situasi krisis begini sekontemporernya kita itu masih modernis. Artinya kita kalau krisis itu nggak bisa berkesenian karena ruang seninya tutup, terus nggak banyak uang, nggak bisa latihan bersama, nggak bisa berkerumun. Padahal itu kan banyak kontemporer kan ngikutin ini ruang dan waktunya, dan ide-ide bisa tembus ke situ. Nah, artinya kontemporer itu masih sesuatu yang idealis sebenarnya, masih sesuatu yang kita mencari apa bentuk-bentuk. Saya beberapa kali ikut festival seni kontemporer itu sering sekali senimannya tidak berlatar belakang seni, bisa sejarah, politik, komputer dan lain-lain, dan ruangnya tidak selalu ruang seni dan medianya tidak selalu media seni, dan keindahannya ya keindahan peristiwa menjadi sesuatu ya itu pelajaran saya bagaimana kemudian praktek di sini. Nah, kalau Mas Eli ingat mungkin dua karya performance yang paling merasa paling happening, merasa paling ngegirisi atau apa, dua contoh yang pernah dialami karya performance Mas Eli apa misalnya? Dua karya performance 2005, salah satu karya Rebonding Addicted itu yang kemudian Anda sendiri yang mengkurasi, lolos di Festival Performance Art Indonesia. Tajuknya waktu itu kalau tidak salah Ambulan. Ya, Festival Ambulan. Festival Ambulan. Sekarang Festival Ambulan terjadi tiap hari. Ya. Di jalan-jalan. Dampak itu. Yang ya enggak dampak. Beberapa kali ini festival bulan. Dampak pandemi maksudnya kan. Beneran kayak gini. Ya, artinya itu kan selalu kontekstual toh. Ya. Itu dimana waktu itu saya menyoroti gagasan saya atau ide saya berangkat dari kecanduan orang-orang untuk meluruskan rambutnya. Sebenarnya kalau ditarik pada garis yang lebih kontekstual di performance kan kemudian aksi saya kan memang waktu itu saya berusaha sehisteria mungkin meluruskan rambut dengan cara apapun. Nah, tema yang ingin saya tarik di sana kan lebih pada kenapa sih upaya-upaya hegemoni budaya. Ya, artinya itu ada satu hegemoni yang kemudian kalau memang kita lahir sudah dengan rambut keriting, rambut ngumbak, kenapa harus ingin merubah sesuatu dari yang sudah ada ini menjadi sesuatu yang itu lurus, dan hanya rambut lurus itu kan hanya temporer karena bukan sesuatu yang alami. Kenapa harus dipaksa untuk merubah satu? Berarti kecantikan itu sendiri konsep sebenarnya. Ya konsep, saya sepakat itu. Keindahan itu konsep. Kesuksesan itu juga konsep. Bisa jadi. Kecuali kalau nggak bisa makan, kelaparan, ya itu beda lagi, itu kan dasar. Nah, dari karya itu kan kemudian ya itu yang pengen saya sampaikan kepada penonton, bahwa apapun yang dimiliki tubuh manusia, dari manapun kamu berasal, warna kulitmu, jenis rambutmu, itu kan adalah bagian dari identitas sebenarnya. Kalau kita mau mengkontekstualkan pada ranah yang lebih luas ya.
ya identitas itu ya sudah, itu milikmu, bukan sesuatu yang apa. Ada karya lain? Karya yang kedua yang retreat itu benang merah. Itu di Eropa, ya? Di Eropa, di Jerman, karena waktu itu undangan dari salah satu acara keagamaan sebenarnya, tapi dari rangkaian acara itu sendiri kan salah satunya ada art project itu, Reformation and Transformation. Jadi karya yang tema itu berangkat dari tema besar acara itu sendiri, karena juga bagian dari peringatan 500 tahun reformasi Martin Luther. Jadi diturunkan sedemikian banyak menjadi, salah satunya menjadi art project itu. Saya kolaborasi dengan seorang koreografer di Leipzig sana, Ibu Heike Hennig. Jadi dia yang kemudian selama performance itu memang tajuknya adalah seniman yang diundang itu kan nanti presentasinya harus kolaborasi, performance di salah satu halaman gereja Nikolai Kirchhoff, Santo Nikolas lah kalau di Indonesia kan begitu. Performance saya melilit benang ke tubuh saya yang awalnya benang merah itu kan dibawa oleh salah satu performer kolaborator kami di tempat pemberhentian tram, kereta listrik kota begitu. Jadi peserta penonton atau peserta sidang dari acara ini, sidang raya gereja reformasi ini kan turun dari tram terus membawa benang itu satu persatu, jalan sekitar hampir 1 kilometer kalau tidak salah, sampai muaranya itu di tubuh saya pegang, terus kemudian saya lilit sampai benar-benar habis. Itu benangnya kalau ditimbang konon katanya hampir 5 kg. Ya karena itu peristiwa yang di tengah kota, terus kemudian melibatkan audiens hampir 400 partisipatif ya, karena dia membawa itu kan ada satu perasaan yang beda, karena sebelum-sebelumnya kan performance yang saya lakukan di Indonesia di beberapa festival yang diinisiasi Performance Club kan juga interaktif tapi tidak semasif itu gitu loh. Sementara di sana apresiasinya cukup tinggi, mereka juga responnya bagus, melihatnya juga benar-benar turut dalam satu putaran itu sampai menyaksikan lilitan itu ke tubuh, dari perut sampai ke kepala, hampir saya mau mutah itu karena mengikatnya terlalu kencang dan penonton sempat aku nek mutah piye, bayanganku ngono kuwi. Itu ide dasarnya apa? Benang merah berbagi dengan publik itu. Awalnya dan tidak terputus sama sekali ya. Ya, awalnya benang merah ini kan dirajut oleh bukan salah satu. Jadi di Leipzig itu ada semacam playground untuk para lansia. Jadi kalau di sana itu ibu-ibu yang sudah lansia itu kan difasilitasi negara untuk membuat satu kegiatan yang mengisi hari tua. Salah satu kelompok yang disasar oleh Ibu Heike Hennig ini kan kelompok ibu-ibu yang mereka suka menenun benang merah itu, membuat rajut. Nah kebetulan kita ajak kerjasama bagaimana kalau benang ini dibuat tali yang lebih besar diameternya. Jadi kan awalnya hanya seperti benang wool itu, tapi dirajut ulang menjadi diameternya agak besar. Jadi kami bercerita bahwa kami ingin membawa satu materi ini ke performance nanti. Kami membahasakan begini, jadi karena itu acaranya adalah sidang raya gereja-gereja reformasi sedunia yang difasilitasi oleh WCRT, nama kepanitiaan besarnya, itu kan mendengarkan aspirasi dari masing-masing negara melalui tajuk nilai-nilai agama Kristen waktu itu. Jadi Afrika sedang bergejolak apa sih, peran-peran gereja seperti apa, Amerika seperti apa, Indonesia, Asia dan sebagainya. Nah barangkali yang saya temui di performance itu justru benang merah itu kan seperti membawa satu harapan atau doa-doa dari masing-masing
peserta sidang yang mereka diundang oleh WCRC ini kan seperti membawa satu harapan-harapan itu yang kemudian dimuarakan di satu pertemuan yang itu diwakilkan melalui tubuh saya di performance itu. Nah, siapa tahu itu menjadi satu aspirasi atau doa bersama dari masing-masing negara. Publik hadir situ tuh ada satu program, kemudian kamu respon program itu. Ya, jadi undangannya bunyinya begini Mas Iwan. World Communion of Reformed Church, sidang raya gereja-gereja reformasi sedunia. Rangkaiannya ada lokakarya, simposium, workshop. Nah, saya diundang di yang art project-nya. Jadi satu rangkaian. Nah, art project-nya itu yang diundang ada 11 seniman lintas negara dan lintas disiplin. Sampai di sana open laboratorium. Jadi saya dibebaskan memilih kamu ingin kolaborasi dengan saya. Siapa? Nah, saya rupanya klik dengan Ibu Heike Hennig itu, seorang koreografer dan juga dosen tari di Leipzig, dan mengelola materi yang benang merah itu. Ya, publik mudah merespon dan paham konteks yang disampaikan. Memang ya. Seni aksi walaupun seni acting juga bagus kalau selalu menghubungkan pikiran-pikiran yang ada di sekitarnya. Terakhir Mas Eli, ada pesan apa kepada masyarakat seni, baik tradisi, modern, kontemporer, masyarakat seni acting, masyarakat seni action, apalagi di situasi pandemi ya, sekarang lagi rame kejar-kejaran nggambar neng tembok, neng dalan, besok ditutup, besok gambar lagi, besok tutup, gambar lagi, besok tutup. Yang lagi rame itu teman-teman lagi heboh tuh, teman-teman street art. Yeah. Kami juga street art dengan tubuh, mereka street art dengan warna. Pesan Mas Eli apa, bagaimana seni bisa berperan dalam memajukan kehidupan dan budaya bangsa Indonesia kekinian dan ke depan? Abot ya? Abot. Kalau zaman dulu itu kalau abot itu dibecak, sekarang Gojek. Ya. Ya bisa jawab dengan santai juga, senyambungnya, tetapi ada konteks hubungannya. Ya, sebagai pelaku teater yang kemudian sampai hari ini juga masih berteater, saya juga masih bikin satu karya-karya performance meskipun hari ini mediumnya sudah video karena dipaksa zaman juga. Ya, kalau saya pribadi selalu update itu penting. Sebagai seorang kreator, membaca apa saja itu penting, situasi apapun, sehari-hari juga perlu kita baca, kontekstual zaman juga perlu kita baca, bagaimana kemudian peristiwa yang lokal maupun yang nasional maupun yang global itu kan hari ini kita hampir setiap hari setelah medsos begitu cepat beredar itu kan kita mudah sekali bangun tidur sudah tahu kejadian di mana. Kita dikupeng dengan informasi-informasi yang sangat cepat. Artinya sebagai kreator penting juga untuk kemudian membaca apa saja, gejala-gejala, fenomena-fenomena apapun itu, terlepas mediumnya apa ya. Kalau saya bikin sesuatu ya bikin saja. Saya tidak pernah peduli karya saya mau ditonton atau tidak. Saya tidak pernah peduli nanti jadinya di teater bisa saya ekspresikan di teater atau performance. Toh sampai dengan hari ini ketika saya berteater di pandemi ini, taruhlah medianya sudah berbeda, toh masih bisa diapresiasi. Dan dari apresiasi itu juga kemarin kami diundang di beberapa platform-platform yang cukup populer. Sementara kalau performance justru juga kemungkinan sangat besar sekali hari ini kita bisa tampil dimanapun, medianya juga sangat fleksibel. Bahkan di kesempatan yang terbaru ini justru ada salah satu festival di luar sana yang saya hanya mengirim video dari sini tanpa harus datang karena ketentuan COVID dan berbagai macam hal. Rupanya juga bisa. Artinya seniman kalau hari ini mau tutup mata atas kondisi itu sayang menurut saya. Justru bukalah selebar-lebarnya peluang-peluang mana yang sekiranya memang bisa dikelola dengan artistik,
ya ayo bikin harus sesuatu. Out of the box. Ya, kalau perlu tidak hanya out, bakar bungkusnya sekalian. Nah, burn the box kan gitu. Di upcycle boxnya Iya. kalau plastik. Gitu sih Mas Iwan. Siap. Ya demikian Pak Hadir dan Hadirat, The Performance Series memajukan estetika mata, memajukan estetika batin, tubuh sesuai konteks ruang dan waktu. Terima kasih. Terima kasih.